Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada kajian kita ya, kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, Allah memberkahi hidup kita, segala dosa-dosa kita diampuni, Allah kasih rizki anugerah terbaik buat kita, kemuliaan dunia dan akhirat. Dan semoga besok kita dikumpulkan oleh Allah di surganya bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 amin. Bapak Ibu, kita sekarang di ini dia hadis qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Abi Nujayd Imran ibn Husayn al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaynata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina, bahwa ada seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Faqalat, lalu dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan. Aku telah melakukan satu hal yang mewajibkan had. Apa itu had? Had adalah hukum syariat yang batasannya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diganti. Apa saja itu? Ya, hadduz zina. Ya, hukuman zina. Apa? Ya, rajam kalau pernah merasakan madunya pernikahan, atau dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun kalau belum pernah merasakan madunya pernikahan. Terus yang kedua, haddus sariqah. Haddus sariqah itu apa? Potong tangan. Ya, nggak ada ganti. Loh, kalau korupsi bukan mencuri, beda lagi. Korupsi itu ikhtilas, lebih jahat lagi. Nah, itu masuknya, macam korupsi itu masuk di hukuman-hukuman, maksudnya di ta'zir. Ta'zir ini adalah wilayah yang hakim boleh berijtihad. Misal, tembak pala, misalnya, karena lebih berat dari sekedar mencuri. Terus, haddu syaribil khamr. Ya, hadnya orang yang minum khamr. Ya, dicambuk 80 kali. Ya, di tengah masyarakat, ya, masyarakat biar pada lihat, ya, supaya menimbulkan efek jera, bukan di tempat yang sepi, ya. Terus apa lagi tuh? Ya, haddul qadhaf. Qadhaf itu menuduh orang lain berzina, itu dicambuk 80 kali kalau tanpa bukti, ya. Itu antara lain, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu dia katakan, faqimhu alayya, maka tolong tegakkanlah had itu atas diri saya. Jadi karena dia itu datang dalam keadaan hamil di luar pernikahan, dan dia pernah merasakan madunya pernikahan, fada'a Nabiullah. Jadi itu kan
itu kan bukti yang cukup kuat ya, ada buktinya lah. Yang nggak usah ada empat orang saksi, sudah dia hamil kok. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, bapaknya ya. Faqala, lalu beliau mengatakan ahsin ilaiha. Ya. Berbaiklah dengan dia ya. Fa in wada'at fa'tini. Ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Kan lagi hamil, jangan dihina, jangan dimarahin. Ya. Itu yang pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perbaiki gizinya, itu namanya ahsin. Fa idza wada'at, maka apabila ia melahirkan, fa'tini, datanglah kamu kepadaku. Fa fa'ala, lalu ia mengerjakan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kata. Fa amara biha Nabiullah. Lalu Nabiullah perintahkan untuk ditegakkan had itu. Fashuddat, lalu diikat dia. Fashuddat 'alaiha thiyabuha. Ya, diikat pakaiannya supaya ketika dirajam tidak tersingkap auratnya. Ya, thumma amara biha farujimat. Kemudian Rasulullah perintahkan, lalu dirajamlah perempuan tadi. Thumma shalla 'alaiha, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam salat menyolatinya. Faqala lahu Umar, lalu Umar mengatakan, tusalli 'alaiha ya Rasulullah qad zanat. Ya Rasulullah, engkau menyolatinya padahal dia telah berzina. Qala, Rasul mengatakan, laqad tabat taubatan. Sungguh benar-benar dia telah bertobat. Taubatan dengan satu taubat, lau qusimat, andaikan taubat itu dibagikan baina sab'ina min ahli Madinah, antara kepada 70 penduduk Madinah, la wasi'atuhum, maka taubatnya itu bisa mencakup 70 orang. Ya, maksudnya kebagian 70 orang itu. Ya, taubatnya itu taubat yang sangat luas sekali, taubat yang luar biasa besarnya. Ya. Wa hal wajadta afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Rasul mengatakan, apakah kamu menjumpai yang lebih baik daripada wanita yang sudah bersungguh-sungguh untuk dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini masih masalah taubat ya. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim ya. Di riwayat yang lain ada disebutkan, di riwayat yang lain itu bahwa begitu sudah melahirkan, dibawalah dia perempuan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu perempuan tadi mengatakan, ya Rasulullah, minta ditegakkan had atas diri saya, ini saya sudah melahirkan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu bersabar ya, anakmu masih butuh menyusu. Nanti kalau anakmu sudah tidak butuh menyusu, kamu datang lagi. 2 tahun berikutnya dibawa anaknya itu. Dibawa anaknya, dan anaknya memegang roti. Ya Rasulullah, anak saya sudah pegang roti. Sudah tidak menyusu lagi. Nah, barulah ditegakkan had itu. Apa hikmah dari itu semua? Pertama, suara. Yusuf, jangan tabuhan dong. Ya. Pertama ya, untuk urusan zina itu nggak ada lagi hukumnya. Hukumnya mesti had. Tidak ada ganti. Tidak ada ganti. Rajam atau cambuk dan diasingkan 1 tahun. Nggak ada lagi ganti. Jadi harus ditegakkan. Nah, kalau tidak ditegakkan, nanti akan terjadi peristiwa yang sama berkelanjutan. Ya, zaman sekarang anak-anak juga sudah bisa melakukannya. Kenapa? Karena hukum tidak punya dibawa. Ya,
orang nggak takut dengan perbuatan itu, tidak takut juga dengan hukumnya, paling di penjara kalau ketahuan, ya disogok sedikit dikeluarkan. Satu ya. Maka dengan ditegakkannya hukum had, hukum menjadi berwibawa. Terus yang kedua, orang ya akan berhitung. Ini perempuan ini berhitung. Dia kalau tidak bertaubat, tidak datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bayi kan tetap akan dilahirkan tuh. Ya, dan dia akan menanggung malu seumur hidup. Ya, ini bayi hasil zina, malu dia pasti. Ya. Terus urusannya di hadapan Allah bakal susah karena perbuatan yang seperti itu tuh. Ya, taubat yang paling pas untuk orang yang telah berbuat zina ya datang ke pengadilan, minta dilakukan prosesi had, gitu, supaya besok di akhirat bebas. Itu sudah nggak ada hitung-hitungan lagi. Kenapa sudah dibersihkan di dunia? Kemarin saya katakan ya, hukum dalam Islam itu minimal memiliki dua fungsi ya. Pertama, menimbulkan efek jera. Yang kedua adalah jabar. Jabar itu apa? Jabar itu menghapus dosa. Ya, pelajaran berikutnya bahwa tidak boleh ada rasa kasihan tidak boleh ada rasa iba dalam menegakkan had. Kalau ada rasa iba yang nggak jadi. Gitu ya. Berikutnya orang yang ingin ditegakkan had atas dirinya, itu berarti dia tobat. Tobatnya itu bukan tobat kecil, itu tobat besar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ampunan untuk dia. Dan kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendoakan, ya mestilah dikabul. Ya, itu pelajaran penting dari. Ya, ada satu hal lagi ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung tegakkan had ketika dia hamil kan? Kenapa? Karena kalau langsung dirajam saat itu, nanti dia meninggal dan bayinya pun meninggal. Ya, jadi dua yang kena. Bayi kan nggak punya salah. Janin kan tidak punya salah itu. Tuh, maka nunggu melahirkan. Begitu sudah melahirkan juga tidak langsung ditegakkan had. Nah, anak sudah tidak membutuhkan susunya, baru dilakukan. Kenapa? Karena supaya tidak menghalangi hak anak untuk memperoleh susu ibunya, gitu ya. Jadi hakim itu mesti bijaksana. Terus sampai di situ. Wa an Ibnu Abbasin wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum, dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, semoga Allah meridai mereka, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau anna libni Adam wadiyan, andaikan anak cucu Adam itu punya satu lembah bin dhahabin dari emas, ahabba yakuna lahu wadiyan, pasti dia ingin punya dua lembah emas lagi. Dia sudah dapat satu, pengennya dua. Walayyamla afahu illa turabu, dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Maksudnya tidak akan ambisinya untuk menjadi kaya raya itu nggak bakal selesai sampai dia mati. Tuh. Lalu apa nih buntutnya? Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima tobat atas orang atau dari orang yang bertobat. Nah, maksudnya gini, itu kan sifat manusia ya, yang kita berada di dalamnya. Kita juga sama, ya, punya satu motor pengen dua, ya gak? Punya satu mobil pengen dua, punya mobil sudah bagus pengen yang lebih bagus lagi, gitu kan? Padahal mohon maaf ya, mobil itu sama saja, nah. Ya, mobil jelek, mobil bagus,
Maksud saya fungsinya sama untuk mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat lain. Ya, kenapa mesti gengsi kalau mobilnya tidak bagus? Baik. Apa nih pesan pentingnya? Pesan pentingnya, ya kita orang yang banyak dosa nih, terus saja bertobat kepada Allah. Allah pasti menerima tobat kita. Sampai orang yang serakah seperti itu, kalau dia bertobat, pasti akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada kasus ya. Kasus yang terjadi di Yaman. Ini jadi pelajaran penting. Namanya adalah kasus Ashabul Ukhdud. Apa tuh Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud itu adalah seorang raja, kasusnya seorang raja Yahudi di Yaman. Nah, dia dapat penasehat ulama Yahudi dari Madinah, 2 orang. Ya, nasihat pertama yang dia berikan kepada Raja Yaman ini, bahwa tidak boleh ada 2 agama di Yaman. Harus Yahudi semua. Maka orang-orang beriman, saat itu Nasrani disebut oleh Allah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang Nasrani masih beriman kepada seluruh nabi. Disebut orang kafir karena mereka tidak beriman kepada Rasul SAW. Nah, orang-orang Nasrani diperintah untuk masuk Yahudi. Mereka menolak. Nah, yang menolak itu nanti Ukhdud itu kan parit ya. Jadi mereka bikin parit yang besar, dinyalakan kayu bakar di situ. Yang tidak mau masuk Yahudi masuk ke dalam kubangan api. Itu Ashabul Ukhdud. Nah, jumlah orang yang dibunuh di Ashabul Ukhdud itu berkisar antara 20 sampai 30 ribu. Ya, ambil tengah-tengahnya 25 ribu orang yang dibunuh. Ashabul Ukhdud. Nah, kepada Ashabul Ukhdud ini Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Kemudian apa sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang yang beriman. Tsumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertobat. Walahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Bagi mereka siksa jahanam dan siksa yang membakar. Itu artinya apa? Orang yang sudah membunuh 25 ribu orang saja masih diterima tobatnya oleh Allah kalau mau bertobat. Itu kan ajakan itu sebenarnya. Itu pelajaran ya. Jadi Allah itu maha menerima taubat. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar, yadkhulanil jannah." Allah tertawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa kepada 2 orang yang salah satunya membunuh yang lainnya karena keduanya ternyata masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Yang satu ini berperang di jalan Allah lalu dia terbunuh. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah menerima tobat orang yang membunuhnya. Fayuslimu. Lalu dia masuk Islam, fayustashhad. Ternyata dia juga mati syahid dalam sebuah peperangan. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sahih. Ini kan ya banyak orang dalam peperangan itu terbunuh. Masuklah dia ke dalam surga. Ya. Nah, orang yang kemarin membunuh-bunuh orang yang beriman, mereka bertobat. Dihapuslah dosa-dosanya. Dia ikut perang, terbunuh juga dia. Ya, syahidlah dia. Masuk surga. Yang ini masuk surga, yang dibunuh masuk surga, yang kemarin membunuh karena masuk Islam, bertobat dan ternyata syahid juga, masuklah dia ke dalam surga juga.
Ini yang ulama-ulama katakan al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Jadi orang kafir ya, orang kafir terus masuk Islam, dosa-dosa sebelum dia masuk Islam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai kita di bab taubat ini, kita akan masuk di bab sabar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru." Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, dan bersungguh-sungguhlah dalam bersabar. Kenapa? Karena sabar itu berat, butuh kesungguhan. Ya, nah sabar itu dari 3 hal ya. Pertama, sabar untuk taat kepada Allah. Ya, untuk taat kepada Allah butuh kesabaran luar biasa ya. Nah, tapi ada yang lebih berat daripada sabar untuk taat kepada Allah. Apa itu? Sabar untuk tidak berbuat maksiat. Sabar untuk tetap menjalankan, sabar untuk tetap tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Itu yang paling berat. Kenapa? Karena hawa nafsu ini suka ngajak-ngajak untuk berbuat maksiat. Gitu ya. Terlebih di zaman setan sangat mudah menggoda manusia melalui kawannya yang disebut setan gepeng. Ya, HP itu bisa menjadi sarana setan untuk menggoda manusia selalu tergelincir kapan saja. Ya. Jadi itu yang paling berat ya, sabar untuk tidak berbuat maksiat. Nah, yang ketiga adalah sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan sungguh-sungguhlah dalam bersabar. Bagaimana caranya? Ya kita minta kepada Allah agar Allah membantu kita. Allah mensukseskan kita dalam bersabar. Ya, kan makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita untuk selalu berdoa sebelum salam. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Jadi ini ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa tuh artinya? Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah saya. Ya, bantulah saya ala dzikrika, untuk selalu zikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu sebaik-baiknya. Ya, yang ini semua untuk, ya ini sabar nih. Ya. Orang kalau pandai bersyukur pasti sudah melewati satu step ya, yang namanya sabar. Baik. Gitu ya. Jadi berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon dikuatkan kesabaran saya teh. Gitu ya. Berdoa kepada Allah. Ya, apa saja kita mesti berdoa. Kita dipanggil sholat saja, hayya 'alas sholat. Kita berdoakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Itu terjemahan bahasa Indonesia tuh. Tapi kalau terjemahan anak pesantren tidak begitu. La haula, tidak ada daya untuk melakukan ibadah, untuk melakukan taat kepada Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk
menghindarkan diri dari perbuatan maksiat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Gitu ya. Jadi berdoa supaya sukses dalam bersabar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum," dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sedikit. Apa ya kalau hadir ya, syai'in ini sering artinya sedikit. Bisyai'in, dengan sedikit, minal khaufi, berupa rasa takut, rasa khawatir. Rasa khawatir dari apa? Dari apa saja. Ya, karena manusia itu hidup di depannya ada ujian. Ya, ada saja rasa takut. Ya. Sekarang ujiannya apa? Takut corona. Gitu nggak? Khawatir, kita nggak ngerti siapa yang terkena. Gitu. Tiba-tiba satu masjid kena. Ya, satu desa kena. Cepat sekali dia menjalar. Baik, wal ju'i, dan kelaparan. Wa naqsim minal amwali, dan berkurangnya harta, wal anfusi, dan jiwa. Nah, ada yang meninggal anggota keluarga, anak, istri, suami, bapak, ibu, saudara, gitu ya. Nah, itu ujian, sedikit ujian saja itu. Wat thamarati, dan berkurangnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan bersabarlah orang, dan berbahagialah orang-orang yang bersabar. Sebentar ya, sebentar. Siapa itu orang-orang yang disebut orang-orang yang sabar? Nah, ada terusannya tuh di ayat itu ya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ini kepadanya lah akan kembali. Itu yang disebut orang yang bersabar. Dia paham bahwa kalau diuji, ya ini punya Allah kok. Ya diuji dengan dipanggilnya anak tercinta, istri tercinta, suami tercinta. Ya itu bukan milik kita, itu Allah punya. Allah ambil, ya silakan. Kita juga akan kembali kepada Allah, itu namanya orang bersabar. Ya, bukan ditinggal suaminya, ditinggal istrinya, teriak-teriak, sobek baju apa segala. Ya, nggak boleh, orang Islam itu harus bersabar. Ya. Nah, orang itu ya, ini namanya sabar dalam menerima takdir. Gitu ya. Nah, orang itu ya dalam hal merespon takdir atau menerima takdir ada 4 macam. Ya. Pertama, orang diuji oleh Allah, dia hina Tuhannya. Dia katakan, apa ini Allah nih? Bikin gempa, bikin tsunami, bikin puting beliung.
Ya ujian bertubi-tubi, manusia rusak jadinya. Apa untungnya Allah bikin itu semua? Enggak adil. Orang yang tidak apa-apa juga terkena musibah. Nah, buat apa kita menyembah Allah dan seterusnya ya. Itu contoh-contoh saja. Ada orang mengatakan, ya Allah ini ujian apa lagi yang hendak kau timpakan kepada hambamu ya Allah, saya siap. Nah itu juga nggak boleh kayak gitu. Menantang namanya. Ya, nah model ini adalah model orang yang tidak menerima takdir Allah dan mulutnya tidak dijaga, tidak bersopan santun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang diuji oleh Allah, dia hatinya sih nggak suka ya. Aduh, berat amat nih ujian. Tapi mulutnya dia jaga, dia diam aja. Dia tahan mulutnya. Ya, masih ada sopan santun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya juga dijaga, tidak nulis-nulis di status ya, di Facebook, di mana-mana ngomongnya apa itu, mesti dijaga betul. Ya. Ya, bukan misalnya nggak mesti dijaga betul, mesti dijaga betul. Yang ketiga, orang diuji dia katakan, ya namanya juga punya Allah, Allah ambil ya sudah silahkan. Ya, gitu tuh. Dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tuh maknanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, kita juga akan kembali kepada Allah. Ya kita saja milik Allah. Ya istri kita, anak kita juga sama saja milik Allah. Harta kita sama saja juga milik Allah. Ya manusia punya apa, cuma dititipin saja. Nah yang keempat, dapat ujian dikatakan alhamdulillah. Ada yang begitu ya? Duh, kalau tidak dapat ujian maka apa rasanya ya? Mungkin kalau tidak dapat ujian, tidak diuji seperti ini, waduh anak-anak bapak pada jadi berandalan kali ya. Tapi alhamdulillah dengan ujian ini anak-anak mau pada pesantren, anak-anak mau diajak berdoa, diajak sholat malam bisa. Sahur kan diterima. Dia dapat ujian. Jam 1 habis. Ya naon yang biasa. Ya, dapat ujian dia. Ya, dapat ujian cepat-cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dapat ujian, dikasih sakit oleh Allah, dia katakan alhamdulillah, dosa-dosa ini sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa dia mengucapkan alhamdulillah? Karena dia paham bahwa di balik ujian itu ada satu hal yang manis. Apa itu? Adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, kita paling tidak jadi orang yang nomor 3. Ya, bagus kalau kita bisa jadi orang yang nomor 4 tadi. Ya. Baik. Luar biasa ya, ini Riyadhus Shalihin ini strukturnya luar biasa ya. Pertama ikhlas ya. Terus yang kedua tobat. Kenapa? Karena orang ya terkadang berbuat maksiat mesti bertobat. Ya, terus yang ketiga sabar. Ya untuk menjaga diri kita ini butuh kesabaran yang luar biasa. Baik. Ayat berikutnya adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama hanyalah, tidak lain dan tidak bukan, yuwaffas sabiruna, akan dipenuhi orang-orang yang sabar itu ajrahum, pahalanya, bighairi hisab, tanpa hitung-hitung. Jadi orang kalau bersabar, pahalanya itu nggak pakai hitungan. Itu orang bersabar itu pahalanya nggak pakai dihitung. Langsung dikasih banyak. Bahkan ada satu ibadah ya, Allah melarang orang tersebut dari menghitung-hitung pahalanya. Apa itu? Semacam haji mabrur. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza. Haji mabrur itu nggak ada pahalanya, nggak dikasih pahala oleh Allah illa jannah, kecuali surga. Langsung dikasih bleg, dikasih besar sekali. Nah ini orang yang bersabar, pahalanya tidak pakai dihitung oleh Allah. Ya, kemarin saya katakan ya, proyek
kebaikan yang sifatnya rahasia, pahalanya juga akan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang selalu menjauhi tempat tidurnya untuk sholat malam, untuk berbisik, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'mal. Maka tidak ada satupun orang yang mengetahui qurratu a'yun, ya, kenikmatan jiwa yang bakalnya diterima di surga, yang Allah rahasiakan, ya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai pahala akan apa yang mereka kerjakan. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah amalan rahasia. Sholat malam itu amalan rahasia, ya, tetangga kita nggak tahu. Itu amalan rahasia, pahalanya dirahasiakan. Ya, kayak puasa itu, pahalanya juga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara global Allah rahasiakan. Fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bi, dan aku yang memberinya pahala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Puasa enggak pakai hitung. Enggak dihitung puasa itu pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung besar. Ya. Nah, sabar itu salah satu contohnya adalah puasa. Karena orang puasa itu sabar menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat. Ya, dari terbit fajar sampai maghrib. Yang tadinya boleh, halal. Yang halal saja dilarang kita taat. Ya, mestinya yang haram dilarang ya lebih taat lagi dong, lebih mudah. Ya. Baik ya. Surah Az-Zumar ayat 10. Wa qala ta'ala wa laman sabara, dan sungguh orang yang bersabar, wa ghafara, dan memaafkan. Sabar, memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya yang seperti itu benar-benar termasuk perkara yang sangat besar. Tahu kan ulul azmi? Ulul azmi itu adalah orang-orang yang, atau para nabi yang dikasih kesabaran melebihi kelas manusia yang lain. Ya, sabarnya di atas kesabaran rata-rata manusia. Ya, itu namanya ulul azmi. Jadi kalau kita bersabar, terus memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan anak, kesalahan istri, kesalahan suami, dimaafkan. Nah, itu tuh perkara yang sangat besar. Baik ya. Ista'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, minta tolonglah kalian kepada Allah bis-sabri, dengan sabar, was-salah, dan sholat. Ibnu Abbas tuh menafsirkan sabar di sini adalah puasa. Jadi orang kalau punya permintaan, punya hajat, banyak-banyak puasa, terus minta kepada Allah. Banyak-banyak sholat sunat, terus minta kepada Allah. Masa sih nggak dikasih? Dikasih lah. Ya, dikasih. Dan jangan pernah tergesa-gesa dalam meminta. Apa yang disebut tergesa-gesa? Yang disebut tergesa-gesa itu, saya sudah berdoa tapi belum dikabul, itu nggak boleh itu. Ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha la yazalu yakhbalu taubata abdihi ma lam yasta'jil. Sesungguhnya Allah senantiasa mengabulkan doa hambanya selagi dia tidak tergesa-gesa. Qalu wa mal isti'jalu ya Rasulullah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang disebut tergesa-gesa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala da'autullaha wa lam yustajab li. Dia mengatakan, saya sudah berdoa kepada Allah tapi belum diijabah, belum dikabul. Nah, itu tergesa-gesa, nggak boleh. Ya. Baik, jadi mesti bersabar. Jadi mintalah kepada Allah dengan sabar, dengan puasa. Wassalah, dan sholat. Terus minta kepada Allah. Ini namanya tawassul dengan amal soleh. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Lihat nih, ini yang paling mahal nih, kata-kata ma'a nih.
Namanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Ya, kita mau nggak selalu dikawal oleh Allah? Mau kan? Jadilah orang yang bersabar. Ya, Allah bersama orang yang bersabar. Gitu ya. Tapi kalau sedikit diuji terus lari, sedikit diuji lari, ya namanya nggak bersabar. Ya, orang bersabar tuh ya dihadapi. Kalau ditinggal, jangan nangis. Apa tuh maksudnya? Misal dia dalam satu kelompok punya proyek, ya, karena satu dan lain hal, dia ditinggal, biasanya terbantu, nggak terbantu, jangan nangis. Ya, sabar, cari solusi yang benar. Ya, mesti ada, mesti cerdas. Ya, apalagi kalau laki-laki, mesti cerdas betul. Ya. Karena ujian itu pasti akan datang. Ya. Karena Allah mengatakan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Perhatikan tuh ayat itu ya. Apa la tarkabunna tabaqan an tabaq? Apa tuh maknanya la tarkabunna tabaqan an tabaq? La tarkabunna, sungguh kalian semua pasti akan mengalami tabaqan an tabaq, kehidupan demi kehidupan. Jadi kehidupannya akan selalu menaik. Ya, sekarang sehat, ada sakit, muda, nanti ada tua. Harta dalam keadaan luas, nanti akan ada lagi dalam keadaan sempit. Itu pasti itu. Nah, puncaknya adalah kematian. Itu yang disebut la tarkabunna tabaqan an tabaq. Pasti di situ banyak ujian. Kita kan tidak pernah menyangka kalau kita sehat terus, ya kan? Nanti ada sakit. Nah, di situ kita dituntut untuk bersabar. Nah, orang bersabar tuh dikasih apa oleh Allah? Dikasih ampunan. Ya, orang bersabar itu pasti dikasih sukses, dikasih mulia, gitu ya. Nah, apalagi nih? Wa qala ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian sampai kami mengetahui siapa yang berjihad dan bersabar di antara kalian. Gitu. Nah, banyak ayat-ayat tentang bersabar, tentang fadilahnya bersabar di dalam Al-Quran. Jadi pasti diuji oleh Allah. Nah, nanti dalam menerima ujian itu akan ketahuan siapa yang sabar, siapa yang tidak sabar. Gitu ya. Baik. Wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim, dari Abi Malik Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu adalah syatrul iman, setengah dari iman. Ya, maksudnya kalau iman itu satu, setengahnya itu adalah bersuci. Di sana ada bagiannya yang setengahnya itu hal-hal yang berurusan dengan hal yang lain. Ya. Berwudu, bersih-bersih, itu bagian dari iman itu. Maka itu mesti kita fahamkan kepada anak-anak kita ya. Kalau kita perintahkan mereka cuci piring, perintahkan mereka untuk nyapu, untuk bersih-bersih, ya jangan ada perasaan kalau itu pekerjaan pembantu, enggak. Ya, itu tugas iman, bersih-bersih itu tugas iman. Jadi menunjukkan orang ini imannya bagus apa tidak. Iman bagus mesti suka bersih-bersih, mesti harus jadi hobi. Berwudu mesti harus jadi hobi, gitu. Ya. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Mengucapkan alhamdulillah saja itu bisa memenuhi timbangan. Ringan kan? Alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal kebaikan. Timbangan ini berapa ya? Apa namanya? Muatannya ini 1 kintal. Nah, alhamdulillah itu memenuhi timbangan itu. Mengucapkan alhamdulillah lagi dapat memenuhi timbangan lagi. Gitu tuh. Perhatikan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u.
ma bainas samawati wal ardi. Perhatikan ini. Mahalnya tasbih ya. Subhanallah walhamdulillah. Dua kata ini atau kalimat ini memenuhi ma bainas samawati wal ardi, antara apa yang di antara langit-langit dan bumi. Jadi pahalanya berat banget mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Jadi jadikan zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita biasa habis salat ya. Subhanallah 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 33 kali kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus Allah Akbar masing-masing 33 kali ditutup dengan La ilaha illallah wallahu akbar. Gitu kan? Ditutup dengan Allah Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha, apa namanya tuh? Ya, ditutup dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu penutupnya ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadilah 100. Nah, kalau mau tidur juga sama bacanya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali. Jadi hampir sama saja tuh ya. Zikir setelah sholat dengan zikir sebelum tidur, baca ayat kursi, baca qul huwa falaq bin nas, itu juga sunnah dibaca sebelum tidur. Jadi mesti kita biasakan itu semua ya, baca tahmid, ya, tasbih, tahmid, tahlil. Jadi kan mesti 33 kan, 33. Tuh, maka jangan ditambah. Misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau sudah 33, langsung alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan diselingi. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah. Namanya bukan 33 dong. Berarti ditambah satu lagi. Jadi 34. Kalau kunci pintu ya, giginya ditambah, nggak bakal kebuka deh pintu. Ya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau sudah 33, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan ditambah alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Itu namanya bukan 33 dong. Itu namanya 34. Tuh. Kalau gigi kunci ditambah satu gigi lagi, nggak kebuka dong pintu dengan ditambah. Ya kan? Sudah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sudah 33 kali, langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jangan ditambah dengan la Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. La baru la ilaha. Itu tambahan itu mestinya tidak ada. Kenapa? Memang bagus ya, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ajarkan itu. Tuh, jadi kita mau pilih yang diajarkan oleh Rasul atau kita mau nambah-nambah juga. Gitu ya. Diingat kunci aja deh, kalau ditambah-tambah nggak bisa kebuka deh pintu. Ya, baik. Wassalatu nurun, dan sholat itu adalah cahaya. Ya, sholat itu adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun. Ya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan apa? Nawiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Ya, terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Ya, di riwayat yang lain, wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kenapa? Kuburan bukan untuk sholat, bukan untuk baca Quran. Gitu. Kalau rumah tidak untuk sholat, tidak untuk baca Al-Quran, ya sama saja dengan kuburan, gelap. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, was-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Rumah pengen terang, ya dipakai untuk sholat sunnah. Gitu ya. Was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan. Sedekah itu adalah hujjah, ya, bukti keimanan seseorang. Beriman mesti hobi bersedekah. Kok dijadikan hobi? Harus dijadikan hobi supaya kita bersedekah dalam keadaan senang. Gitu ya, bukan dalam keadaan terpaksa. Ya, was-sabru diya. Sabar itu adalah sinar. Apa beda nur sama dia? Beda.
Kalau nur itu pancaran. Ya. Kalau dia itu ada di dalam. Kayak matahari itu dia. Wa ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Gitu kan? Allah jadikan matahari sebagai dia. Dia itu apa? Cahayanya dari dalam dirinya. Kenapa? Karena matahari memiliki bahan bakar sendiri. Jadi karena dia punya bahan bakar, maka dia bercahaya dengan bahan bakarnya. Ya, bersinar. Nah, sinarnya sampai ke bumi, sampai ke bulan. Nah, bulan ini dia memantulkan cahaya ya dari sinar matahari itu. Namanya nur. Nah, sabar itu adalah sinar. Jadi lebih hebat lagi ya dibanding as-shalah. Kenapa? Karena untuk sholat juga butuh sabar. Apa saja butuh sabar. Ya, orang pegang uang butuh sabar, orang tidak pegang uang butuh sabar. Orang jadi pejabat butuh sabar, jadi rakyat butuh sabar. Lihat tuh. Semua butuh kesabaran. Jadi bapak, jadi anak, jadi guru, jadi murid, semua butuh sabar. Maka sabar itu adalah dia. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Quran itu adalah hujjah yang menguntungkanmu atau merugikanmu. Apa tuh maksudnya? Kapan Al-Quran itu kita terapkan, maka Al-Quran akan membela kita. Kapan Al-Quran itu kita injek, Al-Quran itu akan berbahaya buat kita. Ya, Rasulullah SAW katakan, Inna Allah bihadal Qur'ani yarfa'u bihadal Qur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan Al-Quran ini kaum-kaum dan merendahkan kaum yang lain. Kapan diangkat? Apabila kaum itu, bangsa itu mengangkat Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran dilempar, Allah akan rendahkan kaum itu. Baik. Kullun nasi yaghdu. Setiap orang, setiap manusia berpagi-pagi, faba'i'un nafsahu. Ya, maka dia menjual dirinya, famu'tiquha aw mubiquha. Ya, maka dia membebaskan dirinya atau mencelakakan dirinya. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa nih maksudnya? Setiap pagi di hadapan manusia itu ada dua hal. Ada dua hal. Satu hal yang membebaskan dia dari neraka, satu hal yang memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi bagaimana? Jadi setiap orang harus waspada dengan apa yang ada di hadapannya, supaya yang ada di hadapannya ini bisa dia kelola supaya selamat dari api neraka. Jangan sampai tidak bisa mengelolanya. Ya, dikelola. Maka Rasul SAW yang pernah dalam satu khutbahnya, beliau mengucapkan amin, amin, amin. Sahabat-sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa tiba-tiba mengucapkan amin? 3 kali lagi. Apa katanya? Tadi Jibril mengatakan kepadaku, Ya Muhammad, rughima anfu rajulin dzukirta indahu falam yusalli alaika. Amin. Hai Muhammad, rugi, hina seseorang yang namamu disebut di sisinya, tapi dia tidak mengucapkan sholawat kepadamu. Makanya kalau disebut nama Rasulullah, langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gitu. Jangan diam. Ya, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, langsung baca shalawat. Ya, itu pertama ya. Terus yang kedua, ruhima anfu rajulin adraka walidayhi falam yudkhilahul jannah. Rugi, hina seseorang yang menjumpai 2 orang tuanya, tapi keduanya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Maksudnya tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Apa artinya? Artinya adanya kedua orang tua itu bisa kita kelola untuk kita masuk surga. Layanilah orang tua sebagaimana ia melayani kita di waktu kecil. Nggak bisa, nggak bakal bisa. Minimal kita perhatikan kebutuhannya. Minimal kita tidak melupakannya. Apa yang jadi kebutuhannya kita mesti penuhi. Jangan sampai orang tua menjadi sedih karena kita. Orang tua rindu, jangan sampai orang tua tersiksa karena rindu kepada kita.
begitu ya. Jadi mesti dikelola adanya kedua orang tua itu. Terus yang terakhir ini hubungannya dengan puasa. Apa katanya? Ruhima anfu rajulin adraka ramadana fayakhruju min ramadan falam yughfar lahu. Rugi seseorang yang menjumpai Ramadan, begitu Ramadan selesai, dosanya masih tetap belum diampuni. Jadi Ramadan ini mesti dikelola. Gitu enggak? Nah, itu makna dari kullun nas yakhdu faba'un nafsahu famu'tiquha wa mubiquha. Gitu ya. Dikasih amanat anak, ya dikelola supaya dengan adanya anak itu kita masuk surga, dapat pahala banyak, menjadi berkah. Gitu. Ya, diajari anak hal-hal yang mulia, kasih basic yang benar. Ya, ini hadis rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, lumayan dapat satu hadis ya. Ustadz, tadi yang satunya kelewat, satunya itu apa ya? Yang tadi rugi kena orang tua, yang satu lagi apa tadi? Ya, rugi orang yang menjumpai Ramadan selesai, tetap dosanya tidak diampuni. Yang nomor satunya? Yang nomor satu teh, nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebut di sisi dia tidak mengucapkan sholawat. Oh iya iya. Silakan kalau mau bertanya, ada yang mau bertanya? Silakan Bu Nini. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Pada tidur kan ini ibu-ibu? Nah, ya seperti itu. Enggak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Ada. Tidak tidur, Terlalu menyimak ini banyak materinya. Ya, ini kan bukan penafsiran, saya hanya menerjemah ya. Diterjemah, diterangkan sekilas, diterangkan sekilas supaya dapat hadisnya banyak. Iya. Keterangan yang panjang-panjang juga kalau kan intinya cuma itu ya, banyak. Jadi yang inti-inti. Saya misalnya yang inti misalnya zikir subhanallah. Ya 33 dong, jangan ditambah lagi subhanallah alhamdulillah. Tuh, subhanallah bihamdi. Alhamdulillah berarti kan bukan 33 dong, 34 begitu. Gitu kan? Iya. Ya, selama jadi, ini saya juga nambah-nambah Ustaz. Ya, Ibu pasti akan jumpai di masjid di mana kalau ada zikir bareng-bareng itu pasti ada ditambah. Alhamdulillah sudah 33 ditambah lagi. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar. Berarti tidak 33 dong. Ya kan? Jadi saya ingatkan yang itu terjadi supaya menjadi pengetahuan bagi kita untuk bisa merubahnya. Terus ya, Bu. Terus yang kedua, mumpung masih lockdown ya. Jadi kan ini kesempatan yang luar biasa. Iya, betul, Ustaz. Ustaz. Ya, silakan. Ini masalah yang zikir 33 itu memang saya yang termasuk yang nambah-nambah itu selama ini. Karena ada bukunya ya, jadi membaca dari buku. Tapi ada juga yang zikir pagi petang itu kan ada yang Imam Syafi'i itu. Nah, di situ kan juga ada penjelasannya ya, misalnya Allah ma'antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darassalam. Itu jangan ditambah-tambah seperti itu, katanya langsung aja. Iya, jadi kan kalau dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang dari Rasul. Jadi ya Allah, engkaulah sumber segala kesejahteraan. Wa minkas salam, dari engkaulah keselamatan. Enggak ada wa ilaika ya'udus salam itu, dan kepadamu lah kembalinya segala kesejahteraan. Kenapa? Karena kesejahteraan itu tidak pernah lepas dari Allah. Kalau kembali berarti pernah lepas dong. Ya enggak? Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu salam itu kembali. Memang selama ini salam kemana sehingga kembali kepada Allah? Ya, tambahan yang nggak masuk logika, tambahan yang bukan nggak masuk logika, bertentangan dengan kemahasejahteraan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya pikir begini Ustaz, sempat waktu itu kan kayaknya ketika mengurang-ngurangi, terus ternyata di masjid kan lebih banyak juga lengkap seperti yang sebelumnya gitu.
Sampai saya bingung nih yang benar yang mana ya. Ah nggak apa-apa lah lebih. Kalau enak lebih daripada kurang. Akhirnya saya ngomongin Ya. Sebenarnya kalau kita belajarnya rapih itu semua pasti sederhana. Ya, zikir sederhana. Ya, untuk urusan yang lain nggak ada yang sulit. Ya. Islam ini nggak ada yang sulit aturan. Nah, tapi kalau dimodif ya begitu. Ya mestinya jangan dimodif-modif lah. Tapi ini kan mesti belajar sedikit nanti kita tahu, gitu nggak? Nah, kalau nggak belajar mana tahu. Tapi apakah boleh? Ya, jalan aja nggak apa-apa, itu khilaf aja. Yang dimaksud itu ada tambah-tambah gimana? Ya udah, jangan dikatakan bid'ah apa segala, udah jalan aja. Ya dia zikir, nah, pasti ada nilai. Tapi kita sebagai pelajar, kita kan lagi belajar nih, sebagai pelajar mesti paham itu. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya ini 33. Terus saya katakan, ya jangan ditambah dong, bener kan? Terus yang nama-nama ya mereka nggak tahu gimana. Kepada orang yang tidak tahu kita katakan bid'ah, ya marah dia lah. Ya, iya. Kepada yang tidak tahu, kita ajak belajar. Gitu nggak? Dengan belajar dia tahu, oh ini toh kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ini gimana? Oh yang ini ada penambahan. Gitu. Gitu nggak? Kalau Ustadz kalau udah subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, terus doa-doa lain seperti Sayyidul Istighfar gitu kan. Ada dari contohnya kan dari hadis Abu Hori ya. Itu kan nggak apa-apa ya itu mah. Iyalah, ada contohnya. Kalau urusan doa, bebas doa di luar sholat mah. Mau pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Dayak, ya boleh. Doa mah bebas. Ya, doa saat sujud juga bebas. Saat sujud di sholat sunnah ya, bebas. Mau doa apa saja, yang penting pakai bahasa Arab. Gitu ya. Silakan berarti yang ada tadi itu bab zikir ya Ustadz ya. Gimana? Yang berarti yang tadi itu bab zikir ya, yang tidak boleh sembarangan itu ya. Iya, yang Rasul sudah batasi jumlahnya kita jangan tambah. Ya gak? Yang syariat katakan zikirlah sebanyak-banyaknya, ya kita jangan batasi. Gitu kan? Iya. Wadhkurullaha katsiran, zikirlah kepada Allah yang banyak kan? Itu kan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apa katanya? Kalau sholat Jumat sudah selesai, bertebaranlah kalian di muka bumi. Yang kerjalah, yang jualanlah. Wabtaghu min fadlillah. Dan carilah karunia Allah. Terus wadhkurullaha katsiran, zikir yang banyak. Orang kerja tuh zikir yang banyak, jangan ngobrol yang banyak. Sambil kerja sambil zikir, sambil jualan sambil zikir. Jangan sambil jualan sambil ngerokok, sambil nonton TV. Yang enggak berkah. Itu kunci. Wadhkurullaha katsiran, zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, pasti sukses. Gitu kan? Nah, diikuti itu kuncinya jualan, kuncinya kerja, supaya berkah. Gitu kan? Ya, saya kira itu ya. Baik, ada lagi? Ustaz, boleh nanya nggak daripada yang nggak ada yang lain? Iya, boleh. Terkait ini Ustaz, doa-doa ini kan ada tuh kalau seandainya saya punya buku tuntunan sholat tahajud gitu ya. Nah, di situ sholat ya. Jadi kalau seandainya saya memulai sholat tahajud kan biasanya 10 terakhir Al-Baqarah dibaca dulu sebelum sholat. Nanti ada doanya. Nah kalau 10 Al-Baqarah itu kan yang terakhir itu kan Al-Quran. Jadi kemarin kan sempat belajar bahasa Arab tuh di FHQ Bintaro. Terus guru bahasa Arab itu mengatakan kalau seandainya di Al-Quran itu memang wajib gunnah itu. Tapi ketika doa-doa biasa, tapi tulisan Arab, itu nggak pakai gunnah. Itu benar nggak sih Ustaz? Sama dengan misalnya anti gitu, bukan anti gitu.
Iya, benar. Benar nggak? Iya, tajwid itu hanya untuk Quran aja. Oke. Iya. Berarti di Arab memang nggak ada ya Ustadz ya. Jadi Ya, kalau biasa doa-doa ganti. itu kan langsung aja nggak pakai Iya. guna-guna gitu ya. Enggak. Ya, oke, makasih Ustadz. Ingin klarifikasi, Iya, ragu. iya. Ya, seperti adzan ya. Adzan itu enggak pakai tajwid itu. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Panjang banget kan? Iya. Kalau pakai tajwid nggak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Jadi cuma 2 ketuk aja kan? Kenapa? Oh, gitu. Karena tajwid itu hanya untuk Quran. Waktu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ayat dan Jibril mengajarkan bagaimana membacanya, Rasul juga heran kok begini caranya ya. Nggak sama dengan bahasa sehari-hari cara pengucapannya. Yang ini mesti gunna, yang ini mesti ikhfa. Quran itu diturunkan bersama tajwidnya itu. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Orang Arab nggak begitu lah, ya. Adanya depan. Berarti kalau lagu-lagu bahasa Arab itu jadi boleh saja dong ya Ustadz ya, walaupun dia sebenarnya harusnya 2 ketuk, dia panjang-panjangin gitu. Boleh aja. Lagu Arab sih seenaknya juga panjang pendeknya kan? Iya. Ya, makasih Ustaz. Masih ada yang mau bertanya lagi? Ustaz, ini ada Ada yang dari itu? dari Ibu Laks. Apa itu? Dari Ibu Laksmi, apa beda doa dan zikir? Ya, doa itu bagian dari zikir. Doa bagian dari zikir, baca Al-Quran bagian dari zikir. Ya. Kalau doa itu ya khusus dia permintaan. Kalau kita minta, doa itu ya permintaan dari hamba kepada Tuhannya, itu namanya doa. Ya. Jadi permintaan kan biasanya dalam bentuk fi'il amar kan, dalam bentuk kata kerja bentuk perintah. Ya Allah berilah saya. Bukan kita sedang memerintah Allah, kita sedang meminta. Itu namanya al-amru minal adna ilal a'la wa huwa doa. Perintah dari yang rendah kepada yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu namanya doa. Kalau zikir, ya doa itu masuk bagian zikir. Zikir itu sifatnya lebih umum. Salat bagian dari zikir, baca Quran bagian dari zikir. Ya, membaca La ilaha illallah adalah zikir. Gitu ya. Baik, ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada dari saya, Ustaz. Ya, silakan. Ya, merujuk dari doa setelah sholat duha, Ustaz. Itu kan ada disebut di sini. Wa in kana haraman fatahhir. Jadi ya fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaq. Kan itu di situ artinya minta apa yang haram disucikan. Iya. Itu coba Ustaz tolong dibantu klarifikasinya. Ya, kalau misalnya Allahumma inna duha wal baha wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudruka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu, gitu kan? Wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu. Gitu enggak? Iya. Nah, sampai wa in kana haraman fatahhirhu itu mestinya nggak begitu dong. Masa haram suruh disucikan? Iya. Tapi kalau orang yang ahli sastra bukan itu maksudnya. Kalau memang itu haram, mestinya kalau haram jauhkanlah, gitu kan?
Ya. Nah, mestinya tuh. Jadi logikanya wa in kana haraman fasrifhu anni. Maka jauhkanlah dariku. Gitu nggak mestinya? Iya. Bukan haram itu minta disucikan, bagaimana yang haram itu jadi suci? Gitu kan? Ya. Logika kita ya. Tapi kalau orang filsafat sih bisa diputar-putar itu semua. Ya. Yang salah jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Gitu ya. Terus ada lagi bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika. Ya, dengan kebenaran pagimu. Dan kenapa itu dengan kebenaran pagimu? Kenapa enggak langsung birahmatika ya arhamar rahimin? Kan enak tuh ya. Iya. Enggak. Dengan rahmatmu, wahai zat yang paling pengasih dan penyayang. Gitu enggak? Saya kira itu deh. Jadi kalau misalnya kita drop aja, artinya hilangkan yang kana haraman fatahhirhu, yang bihaqqi duhaika wa bahaika itu dihilangkan juga, diganti aja. Ya, innaka ala kulli syai'in qadir kan ya, enak. Ya. Ya. Ya, jadi kita kembalikan ke Asmaul Husna ya. Ya, itu sekedar koreksi aja. Baik, ada lagi? Jadinya ngaji bukan 1 jam deh. Ya ilahi ya, 1,5 jam. Bonus. Kan mau habis sholat duha ya Ustaz ya? Iya, jadi kalau sholat sunnah isyraq itu adalah sholat sunnah permulaan duha. Ya, isyraq itu duha itu. Ya, jadi permulaan waktu duha itu 10 menit kira-kira setelah matahari terbit. Sampai 10 menit sebelum zuhur. Jadi panjang waktu sholat duha. Nah, yang paling utama itu ketika unta yang disapi merasa kepanasan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, sholatul awabin hina tarmidul fisal. Ya, disebut sholat awabin atau sholat duha. Sholatul awabin itu apa maksudnya? Sholatnya orang-orang yang bertobat. Sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Hina tarmidul fisal. Ketika onta-onta yang disapi merasa kepanasan. Jam berapa tuh? Ya, jam 9 itu sudah kepanasan itu. Ya, kan di Saudi itu jam 9 mataharinya ada 4 biji, jadi panas banget. Nggak kayak di sini biasa aja. Di sana panas. Apalagi kalau sudah jam 10, jam 11, panas. Ya. Gitu ya, jadi kalau di Indonesia sebaiknya setengah 11 itu ya Ustaz ya? Ya, jam 10 sudah, ya jam 10, jam 9, jam 10 itu sudah mulai waktu-waktu utama untuk sholat duha. Tapi kalau kita sebagai pekerja tuh, ya ini hati ya. Kalau dalam aturan instansi kerja kita itu, misalnya ya, tidak boleh melakukan sholat duha di waktu-waktu kerja, ya udah kita harus taati. Jadi kapan? Masuknya kan jam 8. Ya sebelum jam 8 udah datang dong di kantor. Ya, waktu kan jam berapa berangkat ke kantor? Misalnya setelah matahari terbit. 10 menit setelah matahari terbit, kita sholat dulu baru kita berangkat. Sholat 2 rakaat kita berangkat. Jadi mau ke kantor kita sholat dulu. Nah, terus sampai kantor jam berapa? Jam 7:30 tuh. Masih ada setengah jam. Cukup dong sholat nambah lagi 6 rakaat. Gitu nggak? Supaya kita tidak merugikan perusahaan atas nama sholat duha. Gitu ya. Maksud saya yang saya tanyakan tadi itu yang Ustadz Sutut ketika doa sholat duha itu tadi kan ada yang dikurangin ya? Ya, yang wangkana haraman fatahhirhu itu dibuang aja. Itu kan artinya apabila rizkinya haram maka sucikanlah. Iya itu. Ya, dibuang aja. Mestinya kalau haram jauhkanlah, jangan disucikan dong, orang haram kok. Jadi dibuang aja atau diganti kalimatnya? Kalau diganti wa in kana haraman fasrifhu anni.
kalau dia haram, maka jauhkanlah dia dariku. Gitu gak? Ya. Misalnya mana yang haram, misalnya korupsi ya. Dapat uang dari korupsi, ya Allah sucikanlah. Masa sih begitu? Ya nggak? Gitu. Makanya heran juga tuh bacanya. Artinya. Makanya saya tanya, Bu. Kalau baca artinya itu kayaknya aneh aja ya. Apabila haram, apabila itu dari korupsi fatahir, maka sucikanlah ya, jangan Minta begitu sucikan. dong. Ya. Udah tahu haram. Baik, saya kira itu ya. Yang bihaqqi duhaika wa bahaika dibuang saja. Ya, diganti birahmatika ya arhamar rahimin. Kan enak tuh. Ya, dengan rahmatmu wahai yang maha rahman, yang maha rahim. Gitu kan enak kan? Ya, diganti dengan asmaul husna. Kan Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, berdoalah dengan asmaul husna. Gitu kan? Jangan bihaqqi duhaika wa bahaika. Gitu kan? Asmaul husna itu ya Rahman ya Rahim, gitu kan? Birahmatika ya arhamar rahimin, itu asmaul husna. Oke ya? Jam 9 nih, Ustaz. Iya, ini udah jam 10 nih. Yang 7. Yang 7 ya. Ya, sekilas ikhlas, tobat dan sabar. Aduh, ikhlas, sabar, tobat. Luar biasa ya, Islam ini ajaran Luar biasa. benar. Jadi Islam ini ajaran benar, ajaran suci, bersih, ngajak kita luhur, ngajak bersih ya Ustaz ya. Iya, ngajak kita mulia. Ibu. Oh ya. Kalau anak-anak belum pernah ngajarin supaya yang anak laki-laki terutama suruh nyuci piring itu nggak pernah, dosa nggak tuh Ustaz? Ya. Suruh nyuci piring, sudah makan suruh nyuci piring gitu. Mestinya dilatih ya, anak laki-laki disuruh bersih-bersih, nyuci piring gitu. Mestinya supaya dia paham kalau itu adalah tugas iman. Iya. Bersih-bersih itu tugas iman, itu prakteknya iman. Iya gitu ya. Kan terkadang anak saya bukan pembantu, bukan urusan pembantu atau bukan pembantu ya. Iya. Ini urusan iman. Urusan iman karena bersih adalah iman ya, setengah dari pandang. Iya ya. Seorang ibu juga harus melatih anaknya. Dilatih, jangan sampai berdua dicuci terus pakaian dicuciin, jangan. Iya, jangan ya. Tahu bersih, tahu dilicin, tahu makan, tahu bersih nggak boleh, harus dilatih ya. Nyuci sendiri ya, nyuci baju juga harus dilatih. Penting juga dia dilatih untuk nyuci baju orang tuanya. Supaya dia dapat pahala besar, dapat surga. Iya. Gitu, ya. Iya betul Ustaz. Ya makasih Ustaz. Jazakallah khairan kasih. Ya Bu Nini nih, udah mau maghrib nih. Iya. Baik, teman-teman semua, kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Ustadz. Kita belajar untuk menjadi sabar dan ikhlas. Ilmu ikhlas dan sabar itu memang agak sulit, tapi kita berusaha untuk bisa menjadi sabar dan ikhlas ya. Baik. Tutup pengajian ini dan jangan lupa nanti ada kajian duha ya jam 10:30. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir di kelas nanti. Untuk itu kita selesaikan sampai di sini pengajian subuh ya. Dengan membaca alhamdulillah dan kafaratul Jazakallahu khairan katsiran. Sama-sama. Terima kasih Mbak Nini. Terima kasih sama Ibu. Kita tutup ya. Ya, gembok aja. Terima kasih Pak Ari. Yuk sama-sama, Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah.